Dahulu itu Bu ya, masih hidup Rasulullah sudah ada golongan bid'ah yang dipimpin oleh At-Tamimi, itulah kaum Khawarij itu Pak. Kaum Khawarij itu Pak, Rasulullah sedang membagi harta ganimah perang, langsung dia ngomong, bersikaplah kau adil wahai Rasulullah. Terkejut Rasulullah Pak. Kalau udah macam aku tidak adil, terus siapa yang mau kain ikut lagi? Sampai kata Rasulullah, orang Khawarij itu sholatnya melebihi sholat kalian, puasanya melebihi puasa kalian, sholat tahajud malamnya sampai kakinya macam kaki onta, tapi mereka terlepas dari busur panah Islam. Nah, itulah kaum Khawarij. Itu yang pertama sesat, padahal waktu itu Rasulullah masih hidup itu. Udah berani dia menantang Rasulullah. Akhirnya pada masa Ali harus memerangi orang-orang di Nahrawan. Jadi namanya perang Nahrawan. Yang diperangi ini tahu Bapak Ibu, penghafal Quran semua Pak. Penghafal Quran. Makanya gelar Abdurrahman bin Muljam itu yang membunuh Ali itu Al-Mukri. Al-Quran bagus, tapi rupanya pemahamannya lepas dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosan kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih meringankan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid ini, bahkan mungkin dari tempat yang jauh. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ini dihapuskan Allah dosa, diangkat Allah derajat. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga diringankan Allah lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam hadis Rasulullah Pak, riwayat At-Tirmizi, di sana dikatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rasulullah dulu berdiri di tempat berdiriku ini, lantas beliau bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin menggapai tengah-tengah surga, hendaklah dia memegangi jamaah. Karena setan itu bersama orang yang sendirian dan setan terhadap dua orang lebih jauh. Jadi memang anjuran berjamaah ini Pak, dibolak-balikkan oleh iblis. Jadi Rasulullah menyuruh kita berjamaah, tetapi iblis menyuruh kita sendirian. Sampai kadang kita dibuat nyaman sholat sendiri itu Pak. Sampai kita dibuat nyaman sholat berjauh-jauhan. Padahal kita tahu bahwa berjarak saf kita sholat, iblis mengisi di tengahnya. Dibuat nyaman gitu Pak. Sampai kadang mendekat orang sedikit, jangan dekat, nih udah pas nih. Sampai bawa meteran Bu. Kan waktu itu 50 cm itu berapa? Hebat itu hebatnya iblis Pak. Disuruh kita memisah dari jamaah. Bahkan kenapa Rasulullah sangat fatal sekali mengatakan sallimu alal yahudi wan nasara wa la tusallimu alal yahudil ummati. Lebih baik kalian ucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani daripada mengucapkan salam kepada umat Islam yang berlagak Yahudi. Qila man hum ya Rasulullah. Siapa orang Islam yang berlagak Yahudi itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, alladzi yastami'unal adzan wal iqamah wa la yahduruna ma'al jamaah. Dia dengar suara azan, dia dengar suara iqamah, tapi dia tidak mau sholat berjamaah. Jadi inilah yang banyak Bu. Kalau sempat dikumpulkan masyarakat sini, renovasi masjid kita Pak. Yakin saya. Itulah dibuat iblis nyaman. Akhirnya banyak di antara kita nih yang sholatnya sendirian.
Nah, itulah cara iblis masuk. Karena kata Rasulullah, serigala itu hanya menyambar domba yang sendirian. Jadi pernah Abu Dzar bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bila orang fasik yang menjadi imam masjid, apakah aku tetap di belakang mereka? Tetaplah kau di belakang mereka. Urusan kefasikan itu urusan dia sama Allah. Yang jelas kita tetap bermakmum dengan dia. Artinya umat Islam ini disuruh berbaik sangka aja lah. Pokoknya siapa yang menjadi imam kita, masalah dia fasik, selama dia tidak ungkapkan kefasikan dia mana-mana aja jadi imam. Nah, orang banyak itu, ada imam masjid, tidak beres. Itu hebatnya iblis ini, Pak. Dia jahat, kelakuan jahat. Selama dia tidak umbar-umbar kejahatannya, tidak ada masalah. Kecuali hal-hal yang fatal. Seperti bacaan yang tidak jelas, dia seorang imam gitu, Pak. Ya, itu oke lah. Tapi kalau di luar itu, sikap dia yang salah, tapi dia tidak umbar-umbar, jangan pula sampai kita meninggalkan jamaah. Nah, baru kita, Pak, di kitab ini juga dijelaskan, selama ini kan kita tahunya, Pak, kita ini dianggap pelaku bid'ah. Dan ini menjadi sebetulnya Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah ini rujukan bagi orang-orang yang selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Ini jadi rujukan dia. Memang kalau kita lihat sekilas, Pak, kan dikatakan di sini orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Orang-orang Nasrani begitu juga. Sedangkan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini hadis juga riwayat At-Tirmizi. Sehingga orang menganggap langsung bahwa kalau orang melakukan sesuatu yang bukan diperintahkan oleh Rasulullah, maka dia tergolong bid'ah. Jadi di sini diungkapkan juga, Pak, yang bid'ah yang 72 golongan itu dijelaskan di dalam kitab ini. Nah, yang paling terkenal itu golongan ahli bid'ah itu ada 6 golongan besar. 6 golongan ini terbagilah, ada yang 12, ada yang 11, mencukupi 72. Yaitu Qadariyah, Haruriyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidah, dan Jabariyah. Itulah golongan ahli bid'ah yang dimaksudkan oleh para ulama dahulu. Nah, ini yang diantaranya aja nih, Bu, ya, Pak. Haruriyah itu terpecah menjadi 12 golongan. Dan setelah saya baca, saya pahami tidak ada mengena-kena masalah amalan kita nih, Pak. Jadi di situ saya herannya loh, kenapa ini tidak diungkapkan selama ini, kenapa itu disembunyikan. Kita ambil contoh, Pak. Orang Haruriyah ini terbagi, ada namanya Azrakiyah. Azrakiyah ini mereka berpendapat bahwa tidak ada orang beriman meskipun sholat menghadap kiblat kecuali orang yang mau mengikuti perkataan mereka. Ini yang bid'ah itu, Pak. Jadi pokoknya di luar mereka tidak sah, jadi tidak sah imannya kalau tidak mengikuti mereka. Nah, itu yang bid'ah, Pak. Dia aja yang betul. Pokoknya yang tidak masuk golongan kita, berarti dia tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah saya pernah ketemu dengan orang seperti ini? Pernah. Jadi sempat juga tuh, Bu, agak sedikit berdebat lah, Pak. Dia bilang, golongan kami ini Ustadz lah misalnya, ini di dunia ini susah payah orang cari uang. Ini ada jalan yang mudah cari uang. Nah, itu ibarat dia, Pak. Makanya kami ini mudah untuk masuk surga. Siapapun yang tidak mengikut kami, walaupun orang tua sendiri, tidak akan bersama kami di surga. Ah, itu, Pak, klaim mereka. Ternyata ada di Indonesia nih, Pak. Kalau itu dikatakan bid'ah, kita pun semua setuju, Pak. Pasti setuju lah kita. Sampai ibaratnya mereka itu tidak mau sholat berjamaah karena tidak seiman dengan mereka. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini ternyata memang ada di Indonesia. Yang tidak ikut dia, maka dia imannya tidak sah. Ini dikatakan bid'ah, kita setuju. Kemudian apalagi, Pak? Ibadiyah. Ini golongan yang berikutnya. Orang yang menerima pendapat kami, maka dia adalah orang beriman. Sedangkan yang menolak pendapat kami berarti adalah orang munafik. Ini takutnya kita ada pula kita nih, Pak, tanpa sadar gitu. Kalau mau ikut pendapat dia, beriman. Kalau enggak berarti
munafik. Jadi kalau kita lihat, kita jabar semua nih Bu, yang 72 golongan ini tidak ada termasuk untuk menyentuh dalam masalah amalan yang kita lakukan gitu Pak. Jadi ini cara iblis untuk menyesatkan orang melalui pemikiran. Makanya dahulu itu Bu ya, masih hidup Rasulullah sudah ada golongan bid'ah yang dipimpin oleh At-Tamimi, itulah kaum Khawarij itu Pak. Kaum Khawarij itu Pak, Rasulullah sedang membagi harta ghanimah perang, langsung dia ngomong, bersikaplah kau adil wahai Rasulullah. Terkejut Rasulullah Pak. Kalau udah macam aku tidak adil, terus siapa yang mau kain ikut lagi? Umar nggak ada Bu, langsung main cabut pedang. Orang macam ini jangan dibiarkan hidup nih Rasulullah. Pas Umar dia mau menebas lehernya, jangan Umar. Mana tahu dia masih sholat, mana tahu dia masih puasa. Jadi masih itu ukuran Rasulullah Pak. Mereka masih sholat, masih puasa, masih beramal, biarkan aja mereka. Sampai kata Rasulullah, orang Khawarij itu sholatnya melebihi sholat kalian, puasanya melebihi puasa kalian, sholat tahajud malamnya sampai kakinya macam kaki onta, tapi mereka terlepas dari busur panah Islam. Nah, itulah kaum Khawarij. Itu yang pertama sesat, padahal waktu itu Rasulullah masih hidup itu Pak. Udah berani dia menata Rasulullah. Jadi berkembanglah Pak, sampai pada masa Abu Bakar Siddiq. Nah itu yang kayak gini nih Pak, dihajar habis-habisan, termasuk akhirnya pada masa Ali harus memerangi orang-orang di Nahrawan. Jadi namanya perang Nahrawan. Yang diperangi ini tahu Bapak Ibu, penghafal Quran semua Pak, penghafal Quran. Makanya gelar Abdurrahman bin Muljam itu yang membunuh Ali itu Al-Mukri. Al-Quran bagus, tapi rupanya pemahamannya lepas dari Al-Quran. Jadi diperangilah mereka di Nahrawan. Setelah perang mereka kalah, akhirnya ada masanya mereka reuni Pak. Nah, pas reuni itulah mereka bersepakat, tanggal 17 Ramadan aku akan membunuh Ali. Dibagi tiganya tugas tuh Bu. Jadi Abdurrahman bin Muljam ini yang dikagumi oleh para sahabat, penghafal Quran, tapi dia tidak mau dengar Ali, dia dengan tafsirannya sendiri Al-Quran itu. Pas Ali mau sholat subuh, disitulah di pedangnya Ali Pak. Saking kuatnya kesesatan dia, waktu dia dihukum sikit pun dia tidak ada menangis Pak, dipotong tangannya aja ketawa dia. Itulah saking kuatnya kesesatan dia, menganggap dirinya itu benar, maka dia dianggapnya dia mujahid Pak. Nah, itulah ngerinya pemahaman ini Pak. Kalau yang seperti itu pemahaman, kita setuju, ini sangat berbahaya. Dan alhamdulillah kita masih berada dalam jamaah di dalam masjid. Ada hadis qudsi yang mengatakan, ingin rasanya aku menyiksa para hambaku ini, kata Allah. Tapi di saat mereka beramai-ramai menuju masjid, anak-anak belajar Al-Quran, reda dan tentramlah amarahku. Nah, jadi itu aja pegang Bu. Yang jelas kita berjamaah. Kalau perempuan bebas, berjamaah boleh, tidak pun tidak jadi masalah. Nah, kemarin kita sudah membahas Pak, ternyata iblis ini dalam riwayat dia memiliki beberapa orang anak. Jadi masing-masing anak itu mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda Pak. Ini senior total nih Pak, memang payah kita mengalahkan dia. Jadi nama anak-anak iblis itu Bu, Sabar, A'war, Miswat, Dasim, dan Zaknabur. Tugas mereka pun ada masing-masing di dalam diri kita ini. Kalau Sabar itu Pak, setan yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan musibah. Dia menyuruh manusia kepada as-subur, putus asa, menyobek baju, menampar pipi, dan seruan-seruan jahiliyah. Ini tugasnya. Suka melebih-lebihkan suatu musibah. Jadi makanya saya ingat lu mengatakan di saat Rasulullah ibunya meninggal, apa kata Ummu Aiman? Aku coba mengajaknya bicara, dia diam. Aku coba mengajaknya bercanda, dia diam. Nah, inilah amalan di saat kita sedih, Pak. Diam. Jangan bawa-bawa ngomong, Bu. Bawa ngomong itu tambah kuat musibah dibuatnya, Pak. Contoh nih, Bu ya. Ibu ini kematian suami dari sore.
Udah puas dia menangis, sampai malam masih nangis juga baru Pak. Subuh tuh udah agak reda Pak, udah agak tentram nangisnya. Udah diam dia, udah terima musibah. Habis salat subuh diumumkan lah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejutlah jamaah. Ya Allah, meninggal bapak tuh. Padahal kemarin sehat-sehat aja. Akhirnya berdatanglah berkunjung 5 orang. Pertama ibu-ibu ke rumah ibu tuh. Meninggal abang kak. Pingsan dia jadinya Pak, gara-gara kita. Itu rombongan pertama baru tuh Pak. Datanglah bapak. Apa sakit? Itu loh. Ada menangis pula. Dia ibu tuh pingsan lah dia balik. Kali sampai malam apa enggak apa Pak jadinya. Kejang-kejang ibu tuh jadinya banyak betul dia menangis jadinya. Jadi itu tugas sabar. Dia buat orang putus asa. Maka kita harus mensiasati Pak. Kalau pergi takziah kita diam aja Pak. Kata-kata sabar ya kak. Udah tahu orang tuh Pak. Udah tahu. Nggak perlu digitukan lagi. Udah paham orang tuh. Pokoknya datang diam. Turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duduk diam. Contohnya Pak ya. Bila cucu bapak ibu berkelahi dia di sekolah. Pulang pasti diam. Kapan dia nangis? Ketika bapak tanya. Kalau tidak bapak tanya, diam aja tuh Pak. Ngapa pula nih cemberut muka pulang sekolah? Orang tidak ada. Baru dia nangis Pak. Kalau tidak tanya, diam gitu. Jadi sabar itu tugasnya membuat orang putus asa. Dilebih-lebihkan ya Pak. Makanya orang Islam diajarkan oleh Rasulullah ketika kita menerima musibah, maka terima takdir itu. Kalau kita terima takdir itu, setiap kali Allah mencabut nikmat, Allah akan siapkan gantinya. Maka ketika ruh seorang hamba dicabut, walaupun Allah maha tahu, Allah tetap bertanya sama malaikat ini. Sudah kau cabut nyawa hambaku? Sudah ya Allah. Apa kata keluarganya? Keluarganya memujimu dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangunkan rumah di surga untuk keluarganya. Karena tahu Allah Pak, itu bebannya berat. Maka janji Allah besar. Yang kematian anak bayi dari kecil menjadi penghalang bagi orang tuanya di neraka. Itu balasannya kan besar Pak. Makanya kita dituntut untuk bisa menerima takdir itu. Kalau tidak dilebih-lebihkannya nanti. Makanya banyak sekarang orang putus asa. Seperti di Korea sekarang terjadi penusukan secara random Pak. Biasanya orang memilih siapa ditusuknya. Saking udah stresnya Pak. Di Korea itu 80% orang ateis, agnostik. Jadi percaya Tuhan tapi tidak ada yang mau menjalankan agamanya masing-masing pula. Jadi stres, Bu, bingung. Apalagi di Jepang, Bu, ya, orang berteriak di jalan tuh udah lumrah, Pak. Sampai bingung pemerintah Jepang, saking enaknya orang tuh bekerja tidak mau berumah tangga. Jadi diperkirakan beberapa tahun lagi populasi orang di Jepang punah, Pak. Karena sekarang ini aja sudah 9 juta rumah kosong disita oleh negara. Ada TK tinggal 2 orang muridnya lagi Pak. Itulah saking mereka itu stres. Jadi apa namanya, kalau nanti berumah tangga, nanti bikin repot, punya anak itu sulit. Itu Pak. Jadi dibuat mereka menjadi orang-orang yang putus asa. Akhirnya banyak bunuh diri. Tertinggi di dunia sekarang ini adalah Jepang. Tertinggi di dunia Pak. Dibuat mereka putus asa bunuh diri, putus asa bunuh diri, putus asa bunuh diri. Nah itulah guna kita selalu di masjid tuh Pak. Jumpa kawan, ada masalah bisa juga cerita. Cuman kadang kalau orang cerita nih menanggapinya pun harus hati-hati. Karena kita harus tahu Pak, buat baik ini berpada-pada. Karena kalau salah menyesal kita nanti Pak. Ada pengusaha di Pekanbaru nih Bu, rajin sholat ke masjid Pak. Setiap beliau habis sholat, saya perhatikan tuh dia sebentar aja zikir, habis itu nyandar dia Pak ke dinding gitu. Diperhatikannya orang sedang zikir, diperhatikannya orang sedang doa. Nampak wajah orang tuh sedih sedang berzikir sama doa, dipanggil nanti tuh Pak. Ada masalah. Ada Pak Haji, listrik mau dicabut pula. Belum token lagi. Belum Pak Haji, berapa? Kena 1,5. Udah nanti saya bantu. Dan itu banyak Pak, orang dibantu bukan 1-2 orang yang susah modal, yang susah apa. Nah jahatnya jamaah nih, tahu Pak Haji itu macam itu, asal ada Pak Haji itu zikir sedih Pak. Saya lah yang kotor hati saya nengok itu Pak. Itu pula kadang harus hati-hati juga kita berbuat baik ini gitu Bu ya. Jadi
Kadang dikasih musibah, dikeluarkan orang dari musibah, dimanfaatkan orang itu Pak. Nah itu yang harus dijaga-jaga juga Bu. Nah, saya ingat Pak, orang putus asa di Pekanbaru ini, ada dulu dia suka jualan keliling, barang-barang itu di atas kepalanya, di Pekanbaru ini Pak ya. Tabung duit, sampailah berhasil dia membangun 3 kios di daerah Panam. Kios selesai, api datang Pak. Ketawa sendiri Pak. Itulah dilebih-lebihkan gitu. Dibuat penyesalan sejadi-jadinya. Akhirnya gila jadinya. Begitu juga orang-orang yang mau maju tahun 2024, makanya kamar udah disiapkan tuh Pak di RSJ. Itu udah disiapkan tuh. Saya kan waktu itu pas pokok asal waktu saya ceramah di rumah sakit jiwa Pak, tuh saya sempatkan untuk kunjungan tuh Pak. Saya tanya yang mana kamar untuk anggota-anggota calon anggota dewan yang udah tadi kamarnya, ini kamarnya. Ada Pak. Karena dibuat duit kok banyak habis kok gini, stres Pak. Itu yang dibuat yang musibah. Tapi kalau orang yang santai, saya ada melihat dia tidak jadi duduk, uang habis 1,1 miliar Pak, santai Pak. Karena memang niatnya mau nolong orang. Jadi tidak ada masalah sama dia. Walaupun agak mencebek-cebek pas ngomong sama saya tuh Pak ya, tapi paling tidak stres lah gitu Pak ya. Sedih itu kecewa dah, tapi tidak begitu dalam karena dia orang masjid, rajin dia ke masjid. Yang kasihan tuh Bu, udahlah senyum dari pagi sampai malam, proposal banyak datang pemuda kreatif ini, pemuda kreatif. Pokok asal udah mau pilkada, yang kreatif ini banyak Pak. Sudah tuh proposal rabana ibu-ibu majelis taklim, pakaian ibu-ibu majelis taklim. Kadang apa ndak stres dia Bu. Ibu-ibu, saya akan maju tahun depan. Saya ada kenang-kenangan buat ibu-ibu ini pakaian, silahkan nanti ibu cari penjahit, saya bayar. Jamaah ini udah pandai Pak, diterimanya Bu, dia pokoknya siapa yang masuk, besok masuk lagi. Ibu-ibu, saya ini ada kenang-kenangan buat ibu-ibu, minyak goreng 5 kilo, telur 2 papan, beras 10 kilo. Bapak ini aja lah kita pilih. Pak, ibu-ibu milih saya, iya, terimalah Pak. Bapak itu udah senang hati ya, suara kita banyak nih, Rupanya tidak terpilih Bu. Yang kasihan siapa Pak? Tukang jahit Pak. Saya pas pergi ke tukang jahit nih Bu, banyak orderan nih Pak. Apa yang banyak Ustadz? Tidak ada yang ngambil dong. Ngapa gitu? Diceritakannya lah Pak. Rupanya Bapak tuh tidak duduk deh rupanya katanya Pak kan. Tinggallah bahannya lagi, siapa yang mau ngambil lagi Pak? Kasihan itu berentet Pak, beruntun kenanya jadinya. Banyak yang kena ini ya Bu. Nah itu yang dilebih-lebihkan iblis musibahnya. Coba Bapak dikecewakan, coba gini kemarin, coba harusnya gini. Dibuatnya lah penyesalan-penyesalan. Sehingga tidak kuat lagi Bu. Penuh betul memori itu. Laptop aja, HP aja penuh memorinya, lelet dia Pak. Apalagi otak kalau udah penuh Pak kan. Jadi ini tugas si sabur. Jadi hati-hati nih. Kalau kita terkena musibah, jangan sampai biarkan sabur ini untuk melebay-lebaykan musibah itu. Jangan sampai kita kena. Kemudian ada namanya awar Pak. Ini yang tukang mengurusi masalah zina. Dia hias-hiasi lah Bu masalah zina nih. Beristri Bapak lagi Pak, resiko besar. Sempat melawan istri Bapak, dilaporkannya ke tempat kerja Bapak, berhenti Bapak. Kemudian Pak, kalau Bapak berzina Pak, habis Bapak bayar, selesai. Tidak ada masalah. Makanya banyaklah terjadi perzinaan itu Pak. Karena iblis menakut-nakutkan, kalau Bapak lakukan ini padahal halal tuh Pak. Bahaya Pak. Malu Bapak nanti. Termasuklah ini Bu, ini yang digoyang si Awar ini, para ustadz, para mubalik. Nah inilah cara dia Pak. Dibujuk-bujuknya santrinya, kan itu Pak ya. Mau ilmu hikmah ndak nak, mau cepat ndak hafalan, pijit-pijit ustadz. Kan itu awalnya tuh Pak, yang terjadi di beberapa tempat tuh. Jadi ndak ada Bu.
Iblis ini tidak ada takut. Mau dia ustadz, mau dia apa, tidak ada lagi takutnya, Pak. Prajurit, iman kita, prajurit dialah yang maju. Jenderal iman kita, itu tinggilah pangkat yang maju itu, Pak. Sama aja, Bu. Tidak ada enggak ya. Makanya pernah saya bilang, pertama misalnya ibu ini curhat, Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya. Jadi kan gini Ustadz, saya berumah tangga sama suami saya ini udah sekian lama. Jadi rupanya Ustadz begini. Kita kasihlah pandangan, solusi. Kita tengoklah foto ibu ini, cantik ibu ini, Pak. Gini aja lah Bu, bercerai nampaknya lebih bagus bagi ibu. Hebat iblis ini, Pak. Maka jangan kita cemooh-cemooh orang yang terkena godaan itu, Pak. Siapapun bisa kena. Siapapun bisa kena. Karena dia pandai menghiasi. Sampai difilmkan orang kan, Bu, seorang soleh punya anak tiri. Selama ini tidak ada dia masalah sama anak tirinya. Dia selalu baca Quran. Sekali nampak dia aurat anak tirinya itu, Pak. Dibawa baca Al-Quran pun tidak mempan lagi, Pak. Hilang semua. Dibawa Al-Quran tidak tenang juga dia. Itulah ngerinya akwar ini, Pak. Misalnya nih, Pak ya, kita berada di lampu merah. Di depan Bapak ada guru senam aerobik, Pak. Itu zikir apa yang tidak mempan lagi di belakang. Mau Bapak baca auzubillahi minasyaitonirrajim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tidak mempan. Dia sangat kuat. Cara satu-satunya menghindari itu. Itulah caranya lagi, Pak. Dia pandangan ini yang disihirnya, Bu. Makanya sering orang kena di pengajian pun bisa terjadi. Bahkan yang lebih parah, yang sedang viral sekarang ini, Bu, seorang kiai malah naksir dengan santri laki-lakinya, Pak. Ngeri enggak tuh, Pak? Yang diajarkannya agama semua, Pak ya. Naksir sama santri, rupa bukan satu santri laki-laki, Pak, yang sudah dilecehkannya. Itu sedang booming betul sekarang tuh. Dan ini sebetulnya sudah pernah lama di kalangan dulu para ulama menceritakan masalah ini. Dia batasi dengan perempuan, akhirnya malah naksir dengan laki-laki, Pak. Ngeri enggak tuh, Bu? Dia udah kuat imannya nih, memalingkan mata dari wanita. Kan udah bagus. Hebat iblis ini, Pak. Senior tuh, Pak. Susah. Jadi inilah yang harus kita tahu. Oh, berarti kalau yang menghasut-hasut aku seperti ini, makanya banyak, Pak. Saya kadang cerita sama security hotel gitu, Bu ya. Bukan tidak banyak, saya Ustaz ketemu siapa di Pekanbaru ini, tahu saya semua. Bahkan ada yang pakai rambut wig dia masuk. Kita kenal sama dia. Ada, Pak. Bahkan ada kamar khusus dia di hotel itu disediakan. Pokoknya bukan rahasia lagi itu, Pak. Tapi mudah-mudahan Bapak tidak ada di CCTV itu, Pak. Aman lagi semua. Janganlah takutlah Bapak. Ustaz, nampak aku berarti. Tidak lah, Pak ya. Dia kayak di hotel-hotel itu tahu dia semua. Tahu saya, Pak. Siapa-siapa pembesar-pembesar yang kemari. Siapa yang menjadi dayang-dayangnya. Tahu semua, Pak. Kita aja yang bersembunyi-sembunyi, tapi tetap juga ada yang nampak. Suatu saat pasti ada yang nampak. Dan itu memang berat. Itulah tugas akwar ini. Kemudian ada namanya miswat. Nah, miswat ini, dia ini suka mengurus masalah kedustaan, Pak. Jadi dia tuh suka menyampaikan berita hoax. Kita kadang termasuk jari kita nih, Pak. Barang belum pasti lagi udah sebarkan. Yang ketawanya saya dulu apa, Bu? Ada orang sedang tidur sambil senyum difoto, dimasukkan ke WA. Lihatlah Mujahid kilometer 50 tersenyum menjelang kematiannya. Besok klarifikasi anak tuh, Bu. Saya masih hidup baru. Masa dibilang mati? Saya sedang tidur di foto orang. Kita udah tersebar kemana-mana. Masya Allah. Kan itulah bahayanya, Pak ya. Suka menyampaikan kedustaan kesana kemarin. Ini apalagi nih, Pak, miswat sedang beredar di sekitar kita nih, Pak. Menjelang 2024 nih, Bu. Ini miswat keliling nih, Pak. Memfitnah ini, sampaikan ke sana, sampaikan ke sini. Inilah miswat. Jangan pilih ini kadang ini, boroknya. Pokok itu semua dikeluarkan dia. Dan miswat itu masuk kepada orang-orang yang rajin sholat sekalipun. Nah, makanya hati-hati nih Bapak Ibu. Jangan sembarang menyampaikan. Yang suka mengadu domba ini, padahal Allah dalam hadis qudsi mengatakan apa, Bu? Wa inna ba'dakum illallah masya'u bin namimah al-mufarriqu bainal ikhwan.
Orang yang paling dibenci Allah, yang suka mengadu domba dan memecah belah antar sesama saudara. Dia cerita sama ibu ini, janganlah sampaikan ya, ini cerita kita berdua aja. Nanti ngamuk lah dia. Insya Allah lah kak, aku manalah mau menyampaikan itu. Nggak, aku tipe macam itu. Nanti pergilah dia ke orang yang ceritakan ibu tuh. Kak, aku bukan mengadu-ngadu nih ya kak ya. Karena aku dekat sama kakak. Tentu ndak enak hati aku kakak diburuk-burukkan. Itu kerja miswat tuh. Masuk dia ke dalam diri kita. Makanya di zaman Rasulullah, orang yang menyampaikan keburukan itu langsung kena vonis tuh Pak. Maksudnya udah, jangan sampaikan. Sampaikan hal-hal yang baik tentang seorang muslim. Itu Pak. Jadi malah tidak boleh. Kalau kita kan justru kita kenyangkan orang yang menyampaikan keburukan kita tuh. Dibilangnya bang macamnya deh, bersyukur aku punya kawan macam kau nih. Udah makan kau, dikasihlah makan kenyang-kenyang lagi Pak. Padahal dia jahat tuh Bu. Jadi kadang-kadang kalau orang mau menyampaikan buruk kita tuh, dia beda lah gini Pak. Orang menyampaikan buruk kita, tapi kita positif. Mungkin betul kata dia tuh. Saya rasa dia memang betul. Insya Allah saya berubah lah. Harusnya kita seperti itu Pak. Jangan pula ego naik pula. Nah kita payah yang berpikir seperti itu. Rata-rata kita pasti menganggap orang yang menyampaikan cerita-cerita yang seperti itu, dialah yang baik. Padahal ini orang yang jahat. Kemudian siapa lagi namanya Pak Dasim. Dasim ini suka memperlihatkan aib keluarga. Makanya yang sering pecah silaturahim itu pasti kita sama saudara kandung Pak. Sama orang bisa kita silaturahmi Pak. Enak kita duduk. Sama saudara kita Bu, itulah tugas Dasim tuh. Dibukakan aib saudara kita di depan kita. Sehingga kita benci sama saudara kita. Inilah tugas dia. Kadang kalau tidak waspada ini Bu, macam saya ini kan ada adik beradik nih Bu. Selalu seperti itu. Kita akhirnya pas duduk di tengah keluarga itu terjadi misalnya perdebatan Pak. Bangkit benci kita. Itu misalnya nih masalah uang nih Bu ya. Misal saya pernah minta bantu nih kepada saudara. Saya mau bikin usaha. Bisa enggak abang kakak membantu saya? Padahal saya tahu mereka berada Pak. Itu hebatnya iblis Bu ya. Aku tidak bisa, aku banyak pengeluaran. Nah, untuk mematahkan Dasim ini, jangan khawatir abang kakak. Uang bisa dicari. Persaudaraan kita jangan sampai pecah. Itu untuk mematahkannya Pak. Kalau diikutkan Bu ya, dia macam itu betul lah kakak ibu ya Bu. Janganlah lebih baik tidak bersaudara lagi kalau macam iya Bu. Itu yang banyak pecah tuh Pak. Sementara kita ada pernah mengkaji Pak. Putus persaudaraan, rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang terputus hubungan silaturahmi. Hebat enggak Dasim ini? Banyak mungkin di antara kita sekarang yang hadir ini, ada yang bermasalah sama saudara kandungnya, tapi tidak bermasalah sama orang lain Pak. Itu yang hebatnya iblis ini. Pandai dia Bu, sampai ada istri yang sangat membenci suaminya. Sampai suaminya itu tidak boleh masuk ke rumah. Bahkan sampai waktu suaminya meninggal, tidak boleh diselenggarakan di rumah itu. Itulah dahsyatnya Dasim ini Pak, memecah belah kita. Jadi walau bagaimanapun persaudaraan jangan sampai putus. Jangan teribai-bati kita. Nah yang berikutnya itu namanya zaknabur. Ini yang tegak-tegak di pasar tuh Bu. Tapi memang Pak zaknabur ini aktif dia di pasar Pak. Tidak peduli dia orang mau habis sholat duha pun dikerayunya juga. Bapak ini habis sholat duha, duduk saya di toko dia. Datang orang masuk, Pak Haji, itu jam berapa itu? Saya jual 11. Tak bisa lah Pak Haji, 9 sajalah. Ini jam-jam antik nih Pak. 9 lah. Kalau Bapak tidak mau, itu si Ali mau turun sebentar lagi. Dia udah deal harga 12. Jangan Pak Haji. Jangan, biar saya beli. Udah dibeli orang tuh saya tanya, si Ali itu siapa Pak? Tidak ada, pada pandai saya ya, supaya dia mau ngambil. Dan ini dianggap halal loh Pak, itu hebatnya zaknabur tuh. Dan pernah Bu, duduk semobil sama saya, seorang pengusaha, datanglah orang WA, langsung dia pinggir. Ini mantap barangnya nih Ustaz, ini bagus nih. Store 80 juta. Oke, di teleponnya Pak. Oke, saya cari lawannya dulu. Dikirimnya lah ke link dia.
Tak lama sudah telepon orang link dia tuh yang di luar daerah itu. Tak bisa kurang dari 125 Pak Haji. Nah, berarti kan udah lumayan masuk angka Pak ya, 45 juta dia laba. Saya anggap itu halal, tidak ada masalah. Itu bukan barang pokok kebutuhan. Oh, tidak bisa itu Danet. Banyak orang mau nih. Kalau tidak mau, saya karena menghargai Bapak lah, Bapak duluan saya tawarkan. Oke lah, kunci lah. Ya saya mau 145. Masih halal. Setelah deal, dia dapat 45 juta. Nah, yang membuat haram itu Pak, diteleponnya balik orang yang punya barang. Tidak masuk lah 80. Yang betul aja lah harganya. Itu Danet lah. Kalau gitu tidak bisa lah saya. Ya udahlah Pak Haji, store 70 aja. 10 juta jadi haram Pak. Ah, itu kerja zak mabur. Dan ini bisa, kita pun bisa kena dibuatnya. Berapa harga jilbab nikah? Itulah kemarin family dari Abu Dhabi. Anda bohong lah Pak, padahal tidak ada di Abu Dhabi bukan? Bila bahannya aja beda. Berapa nikah? Itulah saya, karena kita sesama pengajian ini, enggak pula saya mau mahal, ambil aja lah 300.000, bisa kayak apa pula lah, enggak bisa, udah senang lah di jamaah, lebih baik ibu tuh dapat kita jilbab dari Abu Dhabi ya, bisa lah kredit. Rupanya ada satu orang Bu main ke Ramayana, jumpa lah jilbab tuh Pak. Berapa jilbab nih Bang? Kalau ambil setengah lusin 50 satunya. Oh, mendidih darahnya Pak. Ibaratnya satu kali ansur udah berlaba ibu tuh 50. Sejak itulah Bu terkenal lah ibu tuh dengan sebutan Ibu Abu Dhabi Bu. Asal jumpa di masjid, Ibu Abu Dhabi berapa tuh Pak kan? Jadi kita pun bisa seperti itu Pak. Itulah kerja zak nabur ini. Akhirnya kita melebih-lebihkan suatu barang padahal tidak sesuai dengan kualitasnya Pak. Nah itu bahaya Pak. Dan ini memang bercokol di pasar nih Pak. Makanya kalau mau masuk pasar itu berdoa betul kita Pak. Kalau tidak azab, barang murah dijualnya mahal. Bapak ini udah bangga lah pakai sepatu. Kan bisa ditembak harganya pakai dolar Pak. Jadi itulah kerja kawan saya. Ingat saya mahasiswa, dia dulu dibelinya sepatu murah-murah di pasar tuh Pak, ditembaknya lah harga pakai dolar, diantarlah ke rumah dosennya Pak. Pak ini saya ada kenang-kenangan Bapak, cuman jangan hati-hati makanya Pak, karena waktu dikirim dari luar negeri sempat terendam lah pakai air laut, karena dia tahu Pak jahitannya hancur. Bangga lah dosen kamu apa nih? Alah kalau bisa Pak, 3 kali pakai robek, betul kata kamu. Ini terendam air laut nih. Padahal memang parah jahitannya Pak, tembak pakai dolar. Kan banyak di pasar tuh Bu. Tembak pakai dolar, tembak pakai dolar. Kan ada alatnya tuh, alat harga tuh. Nah, jadi inilah yang melemah-lemahkan orang Bu. Yang kerja-kerja di pasar, sholat rajin, tidak ada yang tenang satupun. Kenapa Pak? Azab. Membohongi orang aja. Nah, itu tuh yang sering terjadi ya Pak di lapangan. Nah mudah-mudahan insyaallah akan kita sambung kembali. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.